Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Manpower Planning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin dan teman saya nanti akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Teh Arin Juliatin, dan yang kedua yaitu tujuan dan kendala yang akan dijelaskan oleh TDP Aprilia. Yang ketiga yaitu tahapan Manpower Planning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang keempat dan terakhir itu adalah faktor internal dan eksternal Manpower Planning yang akan dijelaskan oleh saudara Riki Purnama. Baik, untuk itu teman-teman, mari kita saksikan penjelasan tentang Manpower Planning dari kelompok kami. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari Manpower Planning. Dapat dipahami bahwa Manpower Planning ini merupakan proses dalam memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, kegiatan ini merupakan proses yang memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu tertentu. Manpower Planning juga mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, jangka waktu, dan lainnya. Adapun pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, yang pertama menurut John B. Minter dan Mary Grant, menyatakan bahwa Manpower Planning ini adalah proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai. Sedangkan yang kedua menurut Andre Esicola berpendapat bahwa Manpower Planning ini adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar dilaksanakannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Adapun manfaat dari Manpower Planning, yang pertama terhindar dari vacant position, artinya suatu posisi di perusahaan itu sudah direncanakan untuk dapat bertanggung jawab melaksanakan atau menyelesaikan tugas, sehingga ketika ada posisi yang kosong dapat mempengaruhi proses operasional perusahaan, apalagi jika posisi kosong tersebut terjadi di dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu produktivitas yang meningkat. Perencanaan tenaga kerja yang baik tentunya akan meningkatkan produktivitas karena perusahaan tersebut mampu mengelola modal sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik. Jumlah sumber daya manusia yang tepat dengan kompetensi yang tepat juga akan mengarah pada peningkatan produktivitas. Yang ketiga yaitu menjaga anggaran rekrutmen dan penggajian. Menjaga anggaran rekrutmen adalah tujuan utama dari pembentukan Manpower Planning. Dengan mengetahui kapan dan berapa uang perusahaan yang harus diposkan, tentu membuat para manajemen dapat menggunakan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Melakukan perencanaan tenaga kerja tentunya akan mengarah pada pelaksanaan kegiatan perusahaan yang lebih efektif dan juga efisien. Manfaat yang kelima yaitu karyawan yang lebih kompeten. Merencanakan sumber daya manusia akan membantu perusahaan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat juga. Hal ini juga akan membantu perusahaan untuk menemukan dan mendapatkan karyawan yang keterampilannya sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan ini hanya diisi oleh tenaga kerja ahli dan tenaga kerja yang kompeten karena berada di tempat yang tepat. Hal ini juga akan dapat meningkatkan motivasi di dalam pekerjaan karyawan. Manfaat selanjutnya yaitu menjaga fungsi-fungsi manajerial. Perusahaan tentu memiliki fungsi-fungsi manajerial. Fungsi-fungsi ini terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan juga fungsi pengawasan. Jika di suatu perusahaan melakukan perencanaan tenaga kerja yang baik, maka perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terlibat aktif dalam 4 fungsi manajerial ini, sehingga operasional perusahaan pun dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari Manpower Planning. Yang pertama yaitu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan dalam pengisian jabatan atau peran dalam organisasi. Dalam menentukan atau merencanakan tenaga kerja yang baru ini, sebaiknya para rekrutmen mengetahui terlebih dahulu seberapa berkualitas para calon karyawan tersebut yang akan mengisi jabatan nantinya agar dapat menghasilkan kinerja dan tercapai tujuan sesuai perusahaan tersebut. Dan yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja saat ini maupun di masa depan sesuai dengan rencana
demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Jelaskan kendala-kendala yang biasanya terjadi dalam manpower planning. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal. Kendala ini biasanya menjadi yang terbesar dalam membuat manpower planning karena fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utamanya yaitu mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya manusia untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. Yang kedua, pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut nantinya. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkat pada setiap tahunnya karena inflasi yang sangat berubah. Dan yang ketiga, tingkat lembur. Besarnya pembayaran lembur pegawai mengindikasikan adanya kekurangan sumber daya manusia yang berusaha dipenuhi oleh perusahaan. Dengan melemburkan pegawainya, ini menunjukkan ketidakefektifan manajemen dalam utilisasi pegawai. Ketersediaan data lembur pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk membantu dalam manpower planning decision ini. Secara statistik akan diketahui apakah perusahaan perlu menambah pegawai atau tetap efektif dengan melemburkan pegawai. Dan yang terakhir, adanya akurasi data. Rata-rata turnover dan ketidakhadiran merupakan sumber informasi penting sebagai cermin tingkat kepuasan para karyawan. Sayangnya banyak organisasi yang tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pegawai yang masuk dan keluarnya serta ketidakhadiran pegawai ini dalam kurun waktu tertentu. Hal ini biasanya menyulitkan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan manpower planning. Di sini ada beberapa tahapan dalam manpower planning ya. Yang pertama itu kita harus menghitung kebutuhan SDM. Ya, menentukan kebutuhan sumber daya manusia dari masing-masing departemen secara akurat. Yang kedua, mengajukan permintaan sumber daya manusia kepada HRD. Yang ketiga, merekap seluruh kebutuhan sumber daya manusia di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, manajemen bersama HRD menentukan indeks ya, di mana sebagai dasar dalam penentuan jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang ideal. Indeks tahun ini mengacu pada indeks tahun yang sebelumnya. Yang kelima, menyetujui atau menyepakati jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang keenam, yang terakhir yaitu menetapkan MPP organisasi, ya, di mana manajemen menetapkan MPP sebagai dasar bagi HRD dalam memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan manpower planning. Tentang faktor penghambat eksternal dan internal. Faktor penghambat eksternal yaitu persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kependudukan. Rumus adanya kerja sama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan jaminan kuantitas dan kualitas karyawan. Yang pertama ada penghambat faktor ekonomi dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana, strategi atau taktik sebuah organisasi. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing sebagai hal yang penting, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam berkomunikasi, yang mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya dalam perencanaan SDM. Yang ketiga, faktor teknologi. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pasti telah diiringi pula dengan dihasilkannya teknologi baru, baik yang berhubungan dengan peralatan dan cara kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, baik untuk peralatan dan cara kerja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, serta digunakan untuk meningkatkan
kualitas. Dan yang terakhir, faktor pesaing. Faktor pesaing adalah perwujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Untuk organisasi dapat mempengaruhi pasar bagi produknya berupa barang atau jasa. Untuk tersebut dan memenangkan, oleh karena itu sebuah organisasi memerlukan sumber daya manusia yang kompetitif. Dan ini faktor penghambat internal. Faktor penghambat internal apabila dihitung jumlah karyawan serta melakukan evaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan pekerjaan di masa depan. Faktor penghambatan internal yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak bisa terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang relevan dan kompetitif. Jadi organisasi harus memiliki keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Prediksi produksi dan penjualan tidak boleh hanya berdasarkan pada asumsi saja, tetapi harus berdasarkan data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang kedua, faktor bisnis baru. Harus mampu memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi, selalu terbuka peluang bagi organisasi tersebut. Yang ketiga, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Melakukan perancangan untuk mewujudkan pekerjaan agar langsung efektif dan efisien. Dan yang terakhir, faktor keterbukaan. Seorang manajer yang melakukan keterbukaan dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja akan memberikan peluang yang baik guna dihasilkannya perencanaan yang lebih akurat. Selain faktor eksternal dan internal, terdapat pula faktor ketenagakerjaan. Faktor ketenagakerjaan ialah guna meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia di masa depan. Mungkin sekian dari penjelasan saya.